Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sekarang sudah malam di Makassar. Saya ingin lanjutin part yang keempat dari cerita perjalanan saya Prod as Hotelier. Nah, jadi part sebelumnya itu saya bercerita tentang bagaimana saya di Padang. Nah, sekarang saya pengen cerita bagaimana saya karena setelah di Padang saya pindah ke Solo. Jadi dengan same posisi yang sama di dari Mercure Padang pindah ke Novotel di Solo, posisinya sama, orang nomor 2 di F&B. Hanya saja kalau di Novotel Ibis Solo itu kebetulan karena combo hotel, maksudnya combo ini 2 hotel yang di manage sama satu manajemen. Ya begitulah, saya jadi asisten FB manager di sana. Cuman perjalanannya di sini singkat karena hanya kurang lebih kalau nggak 5 bulanan sampai 6 bulanan. Sebetulnya Solo asik. Solo itu kota yang adem, orangnya ramah-ramah, welcome, sangat-sangat kota yang bagus lah, kota kelahirannya presiden kita Pak Jokowi. Hanya saja kebetulan istri saya saat itu hamil 8 bulan, berjalan hamil 8 bulan, saya harus memutuskan pindah di daerah Sulawesi biar dekat. Pada saat lahiran saya bisa langsung, karena kalau di Solo lahirannya agak susahnya nggak ada keluarga. Kalau harus lahiran di situ, satu nggak ada keluarga, terus kalau harus balik kampung lahiran di kampung agak lama prosesnya, 2 kali penerbangan. Jadi saya putusin kalau ada tawaran pindah ke daerah Sulawesi, terutama Makassar. Sebetulnya cita-citanya sudah pengen kembali ke Makassar, cuma kegalauan saya kalau kembali ke Makassar adalah saya belum mencapai cita-cita saya, dalam artian mungkin minimal saya menjadi head of department, tetapi saat itu saya rasa belum saatnya kembali ke Makassar. So akhirnya dengan kekuatan doa, nah ini sedikit saya minta saya pengen share ke teman-teman semuanya bahwa disinilah awal saya mengenal namanya The Law of Attraction. Sebetulnya tentang soal pengembangan diri, kemudian ilmu Law of Attraction, tarik menarik, dan self development itu udah lama saya pelajarin dari sejak masih di Makassar. Hanya saja karena saya pengen betul-betul mencari sesuatu selain kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya saya cepat bisa kembali ke bisa mencapai karir dan kesejahteraan dan kesuksesan lainnya. Akhirnya saya kebetulan Novotel Ibis Solo itu berdekatan dengan Gramedia, pas di samping kanan di Jalan Slamet Riyadi itu, karena kebetulan kosannya juga di dekat hotel juga. Nah, saya selama kerja sebagai hotelier dan sampai sekarang pun saya tidak pernah jauh-jauh dari hotel. Dalam artian tinggalnya juga nggak pernah jauh-jauh dari hotel. Karena kalau dekat sama hotel, saya menganggap hotel itu bisa dibilang juga rumah pertama saya. Kerja, dan sebisa mungkin kalau dekat sama hotel itu ada mau ketemu tamu, bisa cepat. Kemudian ya karena background saya orang Bangkek, jadi kalau ada tamu yang pengen ketemu, berubah setup segala macam, bantuin anak-anak, ya sudah, cepet. Itulah yang saya lakukan sejak pokoknya selama berkarir di hotel. Bahkan sampai saat ini saya sudah jadi general manager. Alhamdulillah ya, stay-nya di hotel. Oh iya, panjang lebar saya ngomong, saya harus sampaikan bahwa saat ini alhamdulillah saya sudah di Makassar. Video part sebelumnya itu saya ambil ketika saya masih kerja di Jakarta. Nah, bagaimana perjalanan saya dari Jakarta sampai bisa sampai ke Makassar, udah kerja di Makassar. Sebelumnya ada part yang lain, tetapi nanti saya akan ceritakan. Saya akan fokus dulu bercerita tentang Solo. Nah, ya kembali ke Solo. Di Solo sebelum ada ancang-ancang pindah itu, kami sempat, saya sama istri saya, semoga istri saya juga nonton video ini dan sehat bersama
anak-anak di Sengkang, karena saat ini ya kita sama-sama tahu saat ini kita lagi menghadapi cobaan besar, nggak cuma cobaan bagi saya, tetapi semua mungkin umat manusia di bumi ini yang ada saat ini, bahwa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, virus corona, yang semuanya kembali ke kita, depend on us ya. Apakah kita menyikapi ini sebuah hal negatif, mau mengeluhkah terus-terusan, atau kita lakukan hal yang kreatif. Jadi kalau saya pribadi, yang saya lakukan adalah kalau nggak nonton YouTube, baca buku, ngobrol sama teman-teman di kantor, dan ya sekarang ini bikin video untuk menceritakan apa yang pernah saya lakukan selama di selama berkarir di hotel sampai detik ini. Ya, so kembali lagi kita ke tentang Solo. Solo sebenarnya singkat sekali, cuma 5-6 bulan, cuman ya baguslah, positif semua di Solo, tidak ada teman-teman di sana ngangenin, dan banyak sampai saat ini juga teman-teman di Solo masih berhubungan dengan baik. Saya waktu sama di Solo awal-awal di sana, saya sama istri kebetulan sama-sama di sana ngekos bareng, sempat jualan batik, ya beli batik kemudian dikirim ke mana, dikirim ke kampung saya atau kampung istri saya, ya bisnis belajar bisnis kecil-kecilan lah, yang namanya juga orang harus belajar saat itu kan. Dan melihat pasar Klewer, melihat keraton Kasunanan atau keraton apa gitulah di Solo. Tapi Solo sangat-sangat inilah, sangat-sangat interesting, orangnya baik, kemudian pengalaman duduk di emperan jalan sambil makan nasi liwet, terus sampai nasi apa lagi lah di sana itu. Kemudian makan baksonya memang enak, karena bakso Solo ya namanya tempatnya berasal ya enak. Kemudian ada satu kafe yang sangat menginspirasi di sana, saya nggak tahu masih ada nggak kafe itu di sana, namanya Kafe 3 Ceret. Saya sama istri sering ke sana, nggak sekali 2 kali saya sama istri ke sana, sering-sering. Dan yang paling berkesan buat saya sama istri adalah Samilus. Jadi di Solo itu ada toko namanya Samilus. Nah, Samilus ini maaf ini nggak apa-apa lah ya, itu juga YouTube saya ini nggak anggap aja promo gratis buat Samilus. Samilus ini setiap pas ini ada di antara dekat sama hotel, dekat sama kosan juga. Jadi kalau mau belanja sama istri itu ya di Samilus itu. Jadi pokoknya kantongan Samilus di dalam kamar itu banyak sekali. Jadi banyak sekali. Nah, kembali lagi saya mau bicara tentang law of attraction. Jadi ini pelajaran mungkin. Hopefully apa yang saya share ini nggak sekedar bluffing atau sekedar omong-omongan saja. Saya harap ada edukasi yang ada di dalamnya. Jadi saya berpikir bagaimana caranya bisa kembali ke Sulawesi bekerja. Karena setelah saya pindah Hotel Ibis ini, saya pindah ke Swiss Bear Hotel Kendari. Nah, jadi saya jalan-jalanlah ke Gramedia. Ke Gramedia saya beli awalnya cari buku The Secret, tapi ternyata dapat video kaset The Secret. Nah, di The Secret itu kalau teman-teman belum tahu The Secret, carilah The Secret. The Secret di YouTube ada, di toko buku masih, kemudian di toko online pun pasti ada lah The Secret itu, Law of Attraction. Jadi hukum tarik menarik. Nah, di dalamnya yang intinya bahwa apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi kenyataan. Gagasan yang ada di kepala kita itu bisa menjadi kenyataan. Jadi di situ sebenarnya ilmu ini udah lama, cuman lebih meyakinkan saya setelah nonton videonya. Di sana ada banyak testimoni, terutama bahwa kalau kamu ingin sesuatu, gambarkan sesuatu itu, yakini dalam diri kamu dan sebagainya. Nah,
Yang saya lakukan adalah ketika telah membeli kaset itu di Gramedia, istri saya lagi nonton TV depan kamar, saya masuk ke dalam kamar, kemudian matikan lampu, tutup pintu, kemudian saya fokus nonton di laptop. Saya coba apa yang dijelasin di situ, dan setelah itu saya ikuti clue-nya. Akhirnya di satu dinding di dalam kosan itu saya tulis, saya pengen jadi FBM, gaji sekian, hotel chain apa, kemudian masalahnya di situ pada saat saya menulis hotel chainnya itu ada beberapa hotel chain, tapi intinya hotel chain, hotel yang internasional saya tulisnya. Ya singkat cerita dari semua itu, tiba-tiba saya ditelepon sama salah seorang mentor saya, salah seorang senior saya, Din, mau nggak kamu ke Swisbel? Teman saya itu GM-nya, kata dia, teman saya GM-nya itu lagi nyari FBM. Saya bilang, Pak, saya ini kan masih asisten FBM dan baru. Kata mentor saya itu, kata teman saya itu, enggak, kamu pasti sudah bisa. Kamu kan pegang 2 hotel, asisten FBM tapi 2 hotel. Saya bilang, boleh deh Pak, saya coba. Saya kirim CV, seminggu nggak ada balasan, tiba-tiba ditelepon. Setelah itu saya ada telepon, GM-nya nelfon, kenapa kamu mau ke Kendari, sekarang posisinya apa, kamu minta gaji berapa, singkat gitu aja, tanya seperti bertanya kabar. Karena kebetulan GM-nya itu Pak Fauzi Firdaus, saya pernah kerja bareng di salah satu hotel di Makassar. Nah itulah, dari Solo setelah itu pindah ke Kendari. Bukan berarti dengan nonton The Secret itu semua menjadi nyata, enggak juga, tetapi ini adalah bagian part of usaha, apa yang saya usahakan sehingga bisa sampai ke next step karir saya. Karena setelah asisten FBM Bino Hotel di Solo, saya menjadi food and beverage manager di usia saya 27 tahun di usia 27 tahun di Swisbel Hotel Kendari. Itulah kisahnya. Minimal meskipun hanya 6 bulan, tetapi buat saya sangat berkesan di Novotel Ibis Solo, dan bukan keinginan hati saya untuk meninggalkan hotel itu, kan di sana bagus sekali, real manajemennya bagus karena masih akor juga, tetapi saya harus pergi karena ada problem keluarga. Dan anyway, alhamdulillah alamin, saya sudah kembali sekarang di akor, dan alhamdulillah dikasih kepercayaan pegang salah satu hotel ya, Ibis. Sekarang saya di Ibis Style Makassar sama Rotolan sebagai general manager. Alhamdulillah ini amanah, dan moga-moga saja bisa saya manage dengan baik. Ya tentunya nggak pribadi, tetapi bagaimana membangun tim saja. Ya itulah. Terima kasih buat yang nonton video ini. Saya berharap di saat ini video ini diupload, kita lagi mengalami musibah pandemi COVID-19. Insya Allah kita bisa lalui ini bersama-sama. Stay safe, stay healthy everybody. Dan saya berkirim salam buat semua teman-teman yang menonton video ini, dan semua teman-teman saya yang ada di Padang, ada di Pontianak, ada di di Jakarta, yang ada di Palembang, yang ada di Surabaya, dan semuanya. Saya berharap semuanya stay safe, stay healthy ya. See you di part selanjutnya. Kita akan bercerita soal apa ya, nantikan. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.